kolok ngenyeng 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 ngenyeng, yang artinya halo guys dimanapun kalian berada, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Pael, dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat-sangat brutal dan penuh dengan aksi. Film ini diperankan oleh berbagai ahli bela diri, ada Donnie Yen, Wu Qing, dan juga Guru Hung tentunya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita ke filmnya, dan inilah SPL. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah kecelakaan yang terjadi di Hong Kong, tepatnya tahun 1994, di mana mobil yang ditabrak ternyata berisikan 4 orang anggota kepolisian dan sepasang suami istri, serta anak perempuan mereka yang bernama Ho Yi. Kemudian kita dibawa flashback kembali ke beberapa saat sebelum kecelakaan tersebut terjadi. Di sini terungkap bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju sebuah pengadilan yang akan mengadili seorang bos mafia besar bernama Wong Po, di mana sepasang suami istri yang dibawa oleh polisi tersebut merupakan saksi yang akan memberatkan Wong Po. 今日上完 court， 黃寶下半世都喺監獄度過。放心，國民今日咩事都冇。 Kembali ke adegan kecelakaan, ternyata pengemudi mobil sedan tersebut merupakan anak buah dari Wong Po yang diperintah untuk membunuh saksi tersebut. Dikarenakan tidak adanya bukti serta saksi, Wong Po pun akhirnya dinyatakan bebas oleh pengadilan setempat. Lalu kita dibawa ke sebuah rumah sakit di mana orang ini adalah inspektur polisi yang juga merupakan korban dari kecelakaan mobil tadi. Ia bernama Chan. Ho Yi, Chan, serta rekannya selamat dari kejadian tersebut. Namun sangat disayangkan saksi yang merupakan suami istri tersebut harus tewas di tempat sesuai dengan misi yang diperintahkan oleh Wong Po. Di rumah sakit yang sama, Wong Po sedang bersama istrinya dan mereka berdua terlihat sangat sedih. Dikarenakan istri Wong Po ternyata mengalami keguguran dan Wong Po harus kehilangan kesempatannya untuk menjadi seorang ayah. Berikutnya kita kembali ke Chan yang sedang memeriksakan luka di kepalanya yang sempat tertusuk pecahan kaca saat mengalami kecelakaan di awal film. Dokter pun mengkonfirmasi bahwa luka di kepala Chan baik-baik saja, namun ternyata Chan memiliki tumor di kepalanya yang akan menyebar cepat atau lambat. Saat sedang duduk merenungi kesedihannya, Wong Po didatangi oleh seorang anak perempuan yaitu Ho Yi. Dikarenakan kedua orang tua Ho Yi sudah meninggal, Chan pun sudah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Hal itu pun membuat Chan menjauhkan Ho Yi dari Wong Po. 你聽住，嗰日唔死都會釘死你。 Perkenalkan, pria ini merupakan bawahan dari Chan yang bernama Kun. Di sini Chan menceritakan tentang tumor yang ada di kepalanya. Sebagai seorang rekan sekaligus teman, Kun pun cukup emosi ketika mendengar berita buruk ini. Malam harinya, saat sedang bersantai sambil menikmati sebatang surya, Kun memberitahukan perihal atasannya yang terkena tumor kepala kepada Lok. Lok juga merupakan bawahan dari Chan yang turut bersimpati akan hal ini. Skin pun berpindah ke markas kepolisian Hong Kong. Karena ambisi Chan yang sangat tinggi untuk menangkap dan memenjarakan Wong Po, Chan pun meminta seorang bawahannya untuk menyamar sebagai anggota Wong Po demi mendapatkan bukti-bukti kejahatan yang dilakukan olehnya. Sebut saja pria ini Udin. Awalnya Udin menolak untuk menjadi mata-mata. Hal ini dikarenakan Udin telah mengetahui kejahatan dan betapa bengisnya Wong Po ketika bertindak. Namun berkat dorongan dari rekan-rekan polisi dan dijanjikan Chan bahwa Chan tak akan membiarkan sesuatu terjadi kepada Udin, akhirnya Udin pun mau untuk memata-matai Wong Po. 信我唔會俾我班伙計有事。 3 tahun kemudian, cerita kembali ke markas polisi. Di sini Chan dipanggil untuk menghadap ke atasannya yang bernama Fei. Fei memberitahu bahwa 2 hari lagi Chan akan segera dipensiunkan dari kepolisian. Berikutnya Fei memberitahu bahwa akan ada seorang inspektur yang akan datang untuk menggantikannya, yaitu Inspektur Ma. Ketika pergi meninggalkan markas, Chan dan rekan-rekannya tak sengaja berpapasan dengan seorang pria. Ya, ini adalah Inspektur Ma, polisi yang akan segera menggantikan posisi Chan.
Ketika Ma sampai di tempat kerja barunya, ia tak melihat satu orang pun yang berada di sana. Ternyata mereka sedang melakukan tugasnya, yaitu mendobrak salah satu tempat milik Wong Po yang digunakan anak buahnya untuk bersembunyi. Dari aksi tersebut, Lok mendapatkan satu buah tas yang penuh dengan uang tunai dan narkoba milik Wong Po, di mana tas tersebut ia letakkan di dalam bagasi mobilnya, dan hal ini tidak diketahui oleh Chan sebagai kepala satuan. 落，冇事嘛？冇事。 Berikutnya adegan berpindah ke rumah milik Wong Po. Saat sedang bermain golf di dalam rumahnya, Wong Po diberikan kabar bahwa tempatnya telah dibereskan oleh polisi. Selain itu, barang haram dan uang miliknya juga raib dibawa polisi tersebut. Wong Po sangat marah dan di sini kita diperlihatkan bahwa si Udin telah menjadi salah satu anak buah dari Wong Po. Dari sini kita telah mengetahui bahwa tentu saja Udinlah orang yang memberitahu lokasi persembunyian tersebut kepada polisi. Selanjutnya di malam hari, Chan dan Ma secara kebetulan melihat seorang polisi tua yang sedang dikepung oleh para preman jalanan. Tentu saja Chan dan Ma tidak tinggal diam. Chan pun mendekati mereka dan menangkap seorang pemuda yang menjadi provokator di sana. Dari penggeledahan yang dilakukan, Chan menemukan narkoba di dalam kantong pemuda itu. Saat keadaan semakin memanas, Chan dan Ma akhirnya terpaksa mengeluarkan pistol mereka dengan tujuan meminta para berandalan agar tidak melawan. Setelah itu mereka semua terdiam karena melihat kedatangan dari Wong Po, yaitu bos penjahat yang berkuasa di tempat itu. 喂，肥仔，聽日由我同你玩咯噃。好啊。 Lalu Skin berpindah ke sebuah TKP pembunuhan di tengah hutan. Sebagai anggota kepolisian setempat, Chan, Ma, dan kawan-kawan pun memeriksa tempat tersebut. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat korban itu adalah Udin. Nah kan, padahal Chan udah janji mau jagain si Udin. Aduh. Tak butuh waktu lama, Chan pun langsung mendatangi Wong Po dan menembak tepat di kepala Wong Po. Namun ternyata ini hanyalah hayalan dari pikiran Chan sendiri. Kembali ke markas kepolisian, ketika ada seorang anak laki-laki yang datang untuk melaporkan sebuah kasus pembunuhan yang tak sengaja terekam oleh kamera miliknya, dan betapa terkejutnya Kun saat melihat rekaman tersebut berisi tentang pembunuhan rekannya, yaitu si Udin. Kun pun bergegas memanggil Chan, Lok, dan Kok untuk menonton rekaman itu bersama di sebuah ruangan yang tertutup. Ma melihat mereka seperti terheran dan tidak mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Dalam rekaman itu terlihat Wong Po yang sedang memukuli Udin menggunakan sebuah tongkat golf. Namun di akhir video, Udin terlihat masih dapat berdiri sehingga ia langsung ditembak oleh salah satu anak buah Wong Po. Kecewa karena bukan Wong Po yang membunuh Udin, Chan pun tak habis akal. Chan meminta anak buahnya untuk mengedit rekaman itu dan menghapus bagian penembakannya, sehingga nantinya terlihat bahwa Wong Po lah orang yang telah menghabisi si Udin. 洗咗殺人嗰段，我未打唔過。 Berikutnya, Chan dengan beberapa polisi lain mendatangi Wong Po di sebuah rumah sakit dengan maksud ingin menangkapnya atas tuduhan kasus pembunuhan. Saat akan diborgol, Wong Po melawan dan perkelahian pun terjadi. Dengan statusnya sebagai bos mafia, Wong Po ternyata memiliki kemampuan berkelahi di atas rata-rata, di mana para polisi pun kewalahan saat harus berhadapan dengannya. Namun hal ini tidak berlaku untuk Ma. Dari sini terlihat bahwa Ma dapat mengimbangi kemampuan berkelahi Wong Po, walau Ma harus bersusah payah untuk menjatuhkannya. Akhirnya dengan bantuan dari polisi lain, Wong Po pun berhasil ditangkap. Adegan berpindah ke markas kepolisian. Saat sedang berbincang dengan atasannya, Ma tak sengaja melihat Chan serta bawahannya pergi secara diam-diam dan terlihat mencurigakan. Hal ini pun membuat Ma penasaran dan segera mengikuti mereka dari belakang. Benar saja, ternyata Chan dan bawahannya menemukan pelaku yang telah membunuh Udin, yaitu pria bertopi yang juga merupakan anak buah dari Wong Po. Dalam hal ini, mereka dengan sengaja tidak melaporkan hal ini kepada petugas lain, dengan maksud ingin menghakimi sendiri pria bertopi ini.
Akhirnya, setelah melalui adegan kejar-kejaran di atas gedung, pria bertopi itu pun tersudut dan tak bisa berlari lagi. Hal itu pun membuat Chan dan bawahannya dengan leluasa memukuli pria bertopi itu hingga pria itu terjatuh dan tewas saat itu juga. Seperti pahlawan kesiangan, Ma baru saja tiba di tempat kejadian. Dengan wajah marah dan kecewa, Ma menemui Chan dan bawahannya dan inilah yang terjadi. Setelah perkelahian tersebut, Chan pun menjelaskan bahwa mereka hanya ingin membalaskan dendam atas kematian si Udin. Dan Chan meminta Ma agar menutup mata atas kejadian hari ini. Kembali ke markas kepolisian, Chan, Ma, dan bawahannya sedang berpikir bagaimana cara agar Wong Po dapat ditahan untuk waktu yang lama. Karena kurangnya bukti, Chan pun memiliki ide untuk mencari sebuah pistol ilegal untuk dijadikan sebagai barang bukti milik Wong Po. Lok pun berkata bahwa ia tahu seseorang yang dapat menyediakan pistol ilegal tersebut. Ternyata, trik yang digunakan Chan dalam memotong rekaman video pembunuhan Udin telah diketahui oleh Wong Po. Hal ini diakibatkan oleh tertangkapnya anak laki-laki yang ternyata tanpa diduga masih memiliki salinan rekaman asli yang dapat membuktikan bahwa Wong Po bukanlah pembunuh Udin. Hal ini pun membuat Wong Po memerintahkan asasin atau pembunuh andalannya yang bernama Jack untuk segera membereskan para polisi tersebut. Ini orangnya. Kembali ke Lok yang ditemani Ma untuk mengambil pistol yang telah dipesan sebelumnya melalui telepon. Saat ingin membayar pistol tersebut, ternyata uang untuk membayar pistol tersebut tidaklah cukup. Sehingga Ma yang berada di sana langsung berinisiatif untuk menarik uang di ATM dan kini hanya ada Lok dan para anak-anak berandal yang sedang bermain bola. Saat Lok sedang menunggu Ma menarik uang di ATM, tiba-tiba semua anak-anak yang bermain bola berlarian menuju gerbang keluar dan mengunci Lok sendirian di tempat itu. Tak lama kemudian datanglah sang asasin. Ya, sesuai perintah dari Wong Po, Jack pun langsung menghabisi Lok menggunakan pisau yang dibawanya. Saat akan menyelesaikannya, tiba-tiba Ma datang dan hanya dapat menembak dari luar pagar. Namun di sini keadaan Lok sudah sangat parah sehingga ia tak mampu bertahan dan tewas digorok oleh pisau milik Jack. Ma pun langsung mengabari Chan yang sedang berada di markas. Chan yang mendengar hal itu pun tertunduk lemas dan tidak dapat berkata apa-apa. Namun Chan memiliki sesuatu berita yang tak kalah buruk. Selagi mereka semua tak sedang di markas, ternyata anak laki-laki yang melaporkan rekaman pembunuhan Udin waktu lalu diantar paksa oleh para anak buah Wong Po dan membawa salinan rekaman pembunuhan yang asli yang ditonton langsung oleh atasan dari Chan, yaitu Fei. Fei nampak kecewa dan langsung memerintahkan polisi lain untuk menangkap Chan. Mengetahui hal itu, Chan segera bersembunyi di sebuah toilet sambil memikirkan cara untuk membereskan masalah ini. Adegan berpindah ke Wai yang sedang duduk berbincang bersama putrinya. Kun yang memandangi dari kejauhan secara tiba-tiba diserang oleh Jack menggunakan pisau yang sama yang telah menewaskan rekannya yaitu Lok. Wai tidak menyadari kedatangan dari Jack dan dapat ditebak Wai pun ikut tewas saat Jack menghunuskan pisaunya. Lagi-lagi Ma datang seperti pahlawan kesiangan. Saat kondisi Kun sudah sangat kritis, Kun pun memberitahu kepada Ma bahwa mereka telah mengambil uang milik Wong Po yang harusnya dilaporkan menjadi barang bukti. Kun mengatakan ia melakukan hal ini dengan tujuan untuk membantu Chan dalam merawat anak angkatnya yang bernama Hoyi, di mana kita semua tahu bahwa hidup Chan sudah tak lama lagi akibat tumor yang diidapnya. Selanjutnya Kun mengatakan bahwa uang tersebut berada di bagasi milik Lok dan Kun meminta Ma untuk menyerahkan uang itu kepada Chan.
Setelah menjelaskan pada Chan mengenai uang tersebut, Ma dan Chan berencana untuk mengembalikan uang tersebut kepada Wong Po. Namun saat Ma sedang mengambil uang di bagasi mobil Locke yang berada di markas, ternyata Chan secara diam-diam pergi sendirian ke tempat Wong Po dengan membawa sebuah tas yang mirip. Namun isinya bukanlah uang melainkan kertas biasa. 我幫我班兄弟還翻俾你。 Karena kemampuan Chan tidak dapat menandingi Jack, aksinya pun harus berhenti sampai di sana. Ketika Wong Po sedang menyiksa Chan, Wong Po mendapatkan telepon dari Ma. Ma berkata ingin menukarkan Chan dengan tas uang milik Wong Po yang berada di tangannya. Wong Po pun meminta Ma untuk segera datang ke sana. Lalu, saat sedang menuju ke rumah Wong Po, Ma bertemu Jack yang telah menunggunya di jalan depan rumah Wong Po. Mereka berdua pun terlibat perkelahian yang cukup sengit, di mana Jack harus menerima kekalahannya saat tertusuk oleh pisau miliknya sendiri. Setibanya di rumah Wong Po, Ma melihat bahwa Chan dalam kondisi terikat dan Ma langsung melemparkan tas uangnya kepada Wong Po. Disinilah kita dapat melihat pertarungan antara dua aktor utama terjadi. Lalu, ketika dirasa Wong Po sudah kalah, Ma pun lengah ketika sedang memandangi Chan. Akibatnya Ma pun didorong oleh Wong Po keluar dari jendela dan jatuh mendarat tepat di atas sebuah mobil sedan. Dan ternyata mobil sedan tersebut adalah mobil yang baru saja tiba, yaitu istri dan anak dari Wong Po. Hal ini pun menyebabkan Ma dan istri serta anak Wong Po tewas seketika di tempat kejadian. Wong Po yang melihat dari atas pun hanya dapat menangis dan menyesali perbuatannya. Film pun tamat. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini, ingatlah, sesuatu yang kita tanam akan kita tuai nantinya, apakah itu perbuatan baik maupun buruk. Hal ini sama dengan Chan yang begitu ambisius untuk menangkap Wong Po, sehingga menghalalkan segala cara. Akhirnya Chan pun harus kehilangan semua teman-temannya. Begitupun dengan Wong Po, ketika ia ingin menghabisi nyawa dari Ma, ia secara tak sengaja juga menghabisi istri serta anak yang sangat ia cintai. Saya Pael, satu-satunya kru yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.